Hello, how are you today? It's me, Teacher Anna, in English for today. Di video pembelajaran kali ini, Teacher akan menerangkan materi tentang pronoun dengan 3 subtopik yaitu subjective pronoun, possessive adjective, and objective pronoun. If you want to know more about this lesson, watch this video till end. Nah, sebelum teacher masuk ke subtopik yang pertama, teacher kasih tahu dulu ya, apa itu pronoun? Pronoun dapat diartikan sebagai kata ganti benda atau kata ganti orang di dalam kalimat. Pronoun dapat dibagi ke dalam 6 kelompok. Masing-masingnya nanti akan dibagi lagi berdasarkan fungsinya di dalam kalimat. Ada yang berfungsi sebagai subjek atau disebut dengan subjective personal pronoun. Ada yang berfungsi sebagai objek atau disebut dengan objective personal pronoun, dan sebagai penanda kepemilikan atau yang disebut dengan adjective possessive. Masuk ke pembahasan subtopik yang pertama, yaitu tentang subjective personal pronoun atau subjective pronoun, atau lebih singkat disebut juga dengan subject pronoun. Nah, dari namanya kita bisa tahu ya bahwa subject pronoun adalah kata ganti yang di dalam kalimat menempati posisi sebagai subjek. Subjek dari kalimat ditandai dengan letaknya yang umumnya terletak pada bagian awal kalimat, di mana dia terletak sebelum to be atau sebelum kata kerja. Nah, untuk orang pertama tunggal kita menggunakan pronoun I atau saya. Untuk orang kedua tunggal, kita menggunakan kata ganti you atau kamu sendiri. Kemudian, untuk orang ketiga tunggal, kita punya he sebagai kata ganti dia laki-laki. Kemudian kita punya she untuk kata ganti dia perempuan. Kemudian kita punya it untuk kata ganti benda atau hewan. Selanjutnya, kita juga punya kata ganti untuk orang pertama jamak, yaitu we yang berarti kami atau kita. Lalu untuk orang kedua jamak kita punya you, dan untuk orang ketiga jamak kita punya they. Now, let's take a look at the example. Teacher Anna is an English teacher. Subjek pada kalimat ini adalah Teacher Anna. Ketika kita ingin menulis kembali tentang Teacher Anna, kita dapat mengganti pronounnya dengan she. Dan kalimatnya menjadi Teacher Anna is an English teacher. She works at that senior high school. Contoh yang kedua, misalnya Teacher Anna and Teacher Ulil are English teacher. Teacher Anna dan Teacher Ulil adalah orang ketiga jamak, sehingga mereka dapat diganti dengan Teacher Anna and Teacher Ulil are English teacher. They work at that senior high school. Pembahasan berikutnya yaitu tentang objective pronoun. Objective pronoun adalah kata ganti orang yang di dalam kalimat berfungsi sebagai objek. Objek kalimat dapat ditandai dari posisinya ya. Objective pronoun biasanya terletak setelah verb atau kata kerja. Adapun bentuk-bentuk perubahan dari objective pronoun adalah I menjadi me, you tetap menjadi you, they menjadi them, we menjadi us, she menjadi her, he menjadi him, dan it tetap menjadi it. Let's take a look at this example. My mom always goes to the market every morning. My mom merupakan subjek pada kalimat pertama. My father rides her to the market every day. Rides adalah kata kerja pada kalimat kedua yang juga bisa merujuk pada kalimat pertama.
My mother yang menjadi subjek pada kalimat pertama berubah menjadi objek di kalimat kedua. Sehingga my mother berubah menjadi her yang merupakan objective pronoun. Pembahasan berikutnya adalah possessive adjective. Possessive adjective adalah bentuk pronoun yang berfungsi sebagai penanda kepemilikan. Dalam penggunaannya, possessive pronoun selalu diikuti oleh kata benda atau noun. Bentuk-bentuk perubahan dari possessive adjective adalah I menjadi my, you menjadi your, they menjadi their, we menjadi our, she menjadi her, he menjadi his, dan it menjadi its. Tina and Tini are twins. They are senior high school students. They usually go to school with their mom. Their mom picked them up from school in the afternoon. Tina and Tini adalah subjek pada kalimat pertama. Tina dan Tini berubah menjadi they sebagai subjek pronoun pada kalimat kedua dan ketiga. Pada kalimat ketiga, bukti kepemilikan mom, Tina dan Tini berubah menjadi their sehingga menjadi their mom. Dan sebagai objek pada kalimat keempat, their mom picked them up, Tina dan Tini berubah menjadi them pada kalimat itu. Well, that's all the lesson for today. Dari video pembelajaran kali ini, kita sudah belajar tentang pronouns in English dengan 3 subtopik, yaitu subjective pronoun, objective pronoun, and adjective possessive. I hope you understand this video. Remember, English is not that difficult. Let's make it easy and I will help you to understand. See you on the next video.